Hari ini kita akan belajar dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di sana tertulis, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, penekanan di ayat yang pertama ini adalah uh, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa sih maksudnya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Apakah maksudnya bahwa kita ini semuanya harus melakukan hal-hal yang berbau rohani atau aktivitas-aktivitas keagamaan melalui tubuh kita? Kalau kita perhatikan ayat yang pertama ini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah tidak selalu merujuk kepada suatu aktivitas keagamaan, tetapi secara keseluruhan tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Gitu. Kita ini tidak selalu dapat memperlakukan tubuh kita dengan baik sebagaimana yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita memperlakukan diri kita itu sangat ditentukan bagaimana kita melihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita sebagai sesuatu yang tidak berharga, maka kita akan memperlakukan diri kita, bersikap terhadap diri kita sebagai sesuatu yang tidak berharga, begitu ya. Jadi kita tidak selalu dapat berperilaku dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dengan seluruh tubuh kita ini, oleh karena kita ini sudah punya persepsi tertentu, punya keyakinan tertentu, punya konsep diri tertentu tentang diri kita. Maksudnya apa? Di dalam pikiran kita itu kan ada persepsi bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita melihat diri kita. Ada belief system, ada skema-skema keyakinan yang kita pegang, ada konsep diri yang terbentuk, dan itu persepsi, belief system, dan konsep diri itu terbentuk oleh karena dunia di sekitar kita. Jadi apa yang kita terima sejak lahir itu perlahan-lahan membentuk di dalam pikiran kita, persepsi, belief system, dan juga konsep diri, sampai akhirnya ketika konsep diri terbentuk, kita punya konsep diri yang ditentukan oleh lingkungan kita. Sebagai contoh misalnya, kalau sedari kecil seorang anak menerima dari lingkungannya, dari lingkungan terdekat, tentu orang tua begitu ya, bahwa dia itu tidak pernah beres lah kerjanya ya, selalu misalnya lihat itu abangmu atau adikmu, apapun yang dikerjakan bagus, atau mungkin tidak langsung dikatakan, tapi kepada orang lain, ketika orang datang gitu, kalau si ini memang selalu beda lah, nggak ada lah yang bagus yang dikerjakannya ini, begitu. Nah, maka anak ini ketika mendengarkan hal itu akan terbentuk konsep dirinya bahwa dia memang orang yang tidak pernah bagus, begitu ya, orang yang memang akan selalu buruk atau akan selalu gagal. Nah, dengan konsep diri yang demikian, bagaimanakah dia dapat memperlakukan dirinya? Dia akan memperlakukan dirinya sesuai dengan apa yang dipandangnya, begitu ya. Sehingga misalnya orang-orang demikian akan di suatu titik, misalnya ketika berjumpa dengan sebuah lingkungan di luar sana yang menawarkan berbagai perilaku-perilaku destruktif atau perilaku-perilaku yang candu-candu tertentu misalnya, dia akan dengan mudah terjebak di sana, karena dirubah, dia dibentuk dengan konsep diri bahwa dia memang gak pernah beres begitu.
Maka akhirnya ketika dia bertemu dengan sekelompok orang di luar sana, dengan sebuah lingkungan yang justru merusak dirinya, dia akan dengan mudah. Jadi dia akan memperlakukan dirinya sesuai dengan konsep dirinya tersebut. Tetapi kalau ada orang-orang yang memiliki konsep diri yang baik tentang dirinya, bahwa dia orang yang berharga, orang yang dikasihi, orang yang mengasihi, orang yang mampu, orang yang memiliki harapan, orang yang memiliki kepercayaan diri, maka ketika dia ada di sebuah lingkungan di luar sana dengan sebuah komunitas yang mencoba menawarkan sesuatu yang merusak dirinya, dia tentu tidak mudah. Oh enggak, aku enggak demikian. Karena aku orang yang punya kepercayaan diri, orang yang berharga, orang yang punya harapan, orang yang punya cita-cita dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya untuk melihat bahwa kita ini tumbuh dengan konsep-konsep dunia ini, pola-pola dunia ini. Itulah sebabnya kalau kita baca di ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita membaca di dalam versi bahasa Inggris, jangan sama dengan pola dunia ini, gitu ya. Sehingga pola-pola dunia ini yang kita terima sejak kita lahir dari lingkungan terdekat, dari orang tua, dari keluarga, atau dari masyarakat kecil ya, tetangga gitu ya. Jangan lagi serupa dengan apa yang sudah diprogramkan, pola-pola pikiran yang masuk, yang membentuk persepsi kita untuk melihat diri dan melihat dunia, yang membentuk belief system tentang siapa kita, tentang apa dunia ini, yang membentuk pada akhirnya konsep diri kita, bagaimana diri kita melihat siapa kita sebetulnya. Begitu. Nah, jangan lagi serupa dengan pola-pola dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kalau selama ini bagaimana kita melihat diri kita adalah dengan cara pola-pola dunia ini, bagaimana dunia melihat kita. Sekarang firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekarang kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita. Ketika kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita, kita akan tahu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Allah melihat kita bukan sebagaimana dunia melihat kita. Kalau dunia ini melihat kita sebagai orang yang gagal, orang yang tidak mampu, orang yang selalu akan merusak sesuatu, orang yang nggak berharga, orang yang nggak patut dicintai, maka Allah melihat diri kita sebagai milik kepunyaannya sebagaimana Ia menciptakan kita. Maka firman Tuhan hari ini ingin mengatakan kepada kita, mulai saat ini, pertama-tama, lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat dirimu. Lihatlah dunia ini sebagaimana Allah melihat dunia ini. Dan ketika kita melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita, kita dapat memperlakukan diri kita sebagaimana Allah inginkan. Sehingga kita dapat mempersembahkan seluruh tubuh kita, cara kita berperilaku, memperlakukan diri dan berlaku di dunia ini sebagai sebuah persembahan, sesuatu yang berkenan kepada Allah, sesuatu yang baik di hadapan Allah. Bagaimana caranya untuk melihat diri kita sebagaimana Allah melihat diri kita? Ya tentu dengan firman. Apa yang firman katakan tentang kita? Nah, kita mulai belajar menjadikan firman sebagai sudut pandang kita. Jadi menjadikan firman mulai masuk di dalam pikiran kita, untuk perlahan-lahan menjadikannya menjadi sebuah pengalaman. Kalau kita membaca firman yang menuliskan bahwa kita ini dikasihi, maka kita akan mulai perlahan-lahan menjadikan kebenaran itu menjadi bagian dari persepsi kita, belief system kita, konsep diri kita. Sehingga kita melihat diri kita sebagaimana firman nyatakan.
Kiranya firman Tuhan menolong kita sekalian. Mari hari ini kita mulai memperlakukan diri kita sebagaimana Allah inginkan. Sehingga benarlah bahwa kita mempersembahkan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus di hadapan Allah. Tuhan memberkati.